Halo anak-anak, selamat pagi. Salam sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh mata pelajaran akuntansi. Anak-anak, apa yang akan kita pelajari hari ini? Hari ini kita akan mempelajari macam-macam laporan keuangan. Laporan keuangan di kelas 7 ini akan kita pelajari 3. Ada laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan yang berikutnya adalah neraca. Hari ini kita akan mempelajari yang pertama dulu, yaitu tentang laporan laba rugi. Diharapkan setelah kalian menyimak tayangan video pembelajaran hari ini, kalian dapat membuat laporan laba rugi. Seperti apa laporan laba rugi? Mari kita simak bersama. Laporan laba rugi ini laporan yang berisi tentang akun nominal. Akun nominal itu terdiri dari pendapatan dan beban. Apa tujuannya kita membuat laporan laba rugi? Yaitu untuk mengetahui laba atau rugi suatu perusahaan selama satu periode akuntansi. Laba rugi ini bisa kita dapatkan dengan cara pendapatan dikurangi beban. Nah, nanti di sana hasilnya ketahuan laba atau rugi perusahaan tersebut. Jika pendapatan lebih besar daripada beban atau beban lebih kecil daripada pendapatan, maka si perusahaan itu akan mendapatkan laba atau untung. Kalau pendapatannya lebih kecil daripada beban atau bebannya yang lebih besar daripada pendapatan, maka perusahaan tersebut akan mengalami kerugian. Nah, anak-anak, seperti yang tadi sudah Ibu katakan, bahwa dalam laporan laba rugi yang kita pelajari itu adalah akun nominal yang terdiri dari pendapatan dan beban. Pendapatan ini dibedakan menjadi 2. Ada pendapatan operasional atau pendapatan usaha dan ada pendapatan di luar usaha. Apa bedanya? Kalau pendapatan operasional adalah pendapatan yang diperoleh dari kegiatan operasional perusahaan. Contoh misalkan, kalian memiliki usaha jasa servis sepeda motor. Nah, pendapatannya kalian dapatkan dari mana? Ya, dari jasa servis tersebut. Maka di sini contohnya ada pendapatan jasa kalau kalian membuka usahanya berupa jasa. Kemudian kalau pendapatan di luar usaha adalah pendapatan yang diperoleh di luar kegiatan usaha perusahaan. Contoh, tadi kalian punya usaha jasa servis sepeda motor. Di rumah kalian memiliki satu buah mobil. Nah, yang jarang sekali dipakai. Nah, sama kalian mobil tersebut sewaktu-waktu direntalkan pada orang lain. Nah, hasil rental atau hasil sewa mobil tersebut itulah yang dimasukkan ke dalam pendapatan di luar usaha. Contoh lain misalkan di sini dikatakan ada pendapatan bunga, ada pendapatan komisi dan penjualan harta dan lain sebagainya. Nah, sekarang bagaimana dengan beban? Sama dengan pendapatan juga. Nah, bebannya ada beban operasional dan juga ada beban di luar usaha. Kalau tadi kalian memiliki jasa servis sepeda motor, kalian punya karyawan, kalian harus menggajinya kan? Maka yang termasuk beban usaha atau beban operasionalnya adalah beban gaji. Kemudian montir-montirnya menggunakan listrik ketika memperbaiki sepeda motor, maka setiap bulan kalian harus membayar biaya listrik. Maka beban operasionalnya di sini ada beban listrik dan lain-lain. Nah, kemudian kalau beban di luar usahanya apa? Tadi kalian punya usaha sampingannya yaitu rental mobil walaupun hanya satu. Nah, contoh beban di luar usahanya mungkin ada beban asuransi mobil yang harus kalian bayar setiap tahun. Nah, itu contoh beban di luar usaha. Jadi, boleh dikatakan yang di luar usaha ini, baik pendapatan maupun beban, itu hanya usaha sampingan di luar dari usaha yang utamanya. Nah, itu ya anak-anak bedanya pendapatan, beban
operasional dengan pendapatan beban di luar usaha. Nah, sekarang anak-anak, laporan laba rugi itu dapat dikerjakan dengan dua macam cara. Yang pertama, ada single step, yang kedua ada multiple step. Nah, yang single step ini mudah anak-anak. Caranya pokoknya semua pendapatan, baik itu pendapatan operasional atau usaha dengan yang di luar usaha kalian jumlahkan. Nah, kalau sudah, bebannya juga sama. Beban usaha dengan beban di luar usaha juga kalian jumlahkan. Kalau sudah, jumlah pendapatan tadi kalian kurangi dengan jumlah beban tadi. Hasil pengurangannya itulah yang merupakan laba atau rugi. Nah, biasanya kalau hasilnya positif itu biasanya laba, tapi kalau hasilnya negatif biasanya itu rugi. Seperti apa lebih jelasnya? Kita perhatikan kolom-kolom tabel berikut. Nah, ini single step. Semua pendapatan baik usaha ataupun di luar usaha kalian cantumkan di sini macam-macamnya apa saja, masing-masing jumlahnya berapa, kemudian jumlahnya ini kalian jumlahkan total, hasilnya simpan di sini. Kemudian beban juga sama, hasilnya kalian simpan di sini. Lalu kolom yang sebelah sini kalian isi dengan apa? Nah, ini jumlah pendapatan ini kalian kurangi dengan jumlah beban ini. Kalau hasilnya positif, kalian cantumkan di sini laba perusahaan. Tapi kalau hasilnya negatif, kalian tuliskan di sini rugi perusahaan. Nah, ini contoh lebih jelasnya ya. Biasanya kalau dalam membuat laporan laba rugi harus ada identitasnya di atas seperti ini ya. Ada nama perusahaannya, kalian tuliskan judulnya laporan laba rugi dan periodenya kapan. Nah, ini biasanya periodenya akhir tahun. Nah, ini contohnya ya anak-anak ya. Ini semua pendapatan kalian gabungkan, ini jumlahnya, ini total jumlahnya. Beban baik usaha ataupun di luar usaha kalian satukan, ini masing-masing jumlahnya, ini jumlah totalnya. Kalau sudah, ini jumlah pendapatan dikurangi dengan jumlah bebannya. Hasilnya positif di sini 850.000, maka dia mendapatkan laba. Bagaimana sekarang dengan yang multiple step? Hampir sama anak-anak, hanya dikelompokkan sekarang pendapatan dengan beban operasional atau pendapatan dengan beban usaha kalian kelompokkan jadi satu. Caranya langkahnya sama seperti yang tadi. Setelah itu baru pendapatan di luar usaha dengan beban di luar usaha kalian kelompokkan. Caranya sama seperti tadi. Kalau sudah, nanti hasil pengurangan yang ini yang usaha dengan hasil pengurangan yang di luar usaha kalian jumlahkan. Maka hasilnya nanti bisa laba atau rugi. Lebih jelasnya dalam tabel berikut. Nah, ini yang dimaksud sama Ibu dipisahkan, katanya dikelompokkan yang operasional atau yang usaha sendiri, yang di luar usaha sendiri. Nah, ini yang pendapatan dan beban operasional sendiri, dia pendapatan usaha sendiri, beban usaha sendiri. Langkahnya sama seperti tadi ya. Ini jumlahnya berapa, beban jumlahnya berapa, yang ini diisi pendapatan dikurangi beban. Nah, baru di sini kalian cantumkan pendapatan di luar usahanya apa saja, jumlahnya masing-masing berapa, total jumlahnya di sini. Kalau sudah, yang ini dengan bebannya juga sudah, pendapatan di luar usaha dikurangi beban di luar usaha, hasilnya laba atau rugi. Nah, kalau sudah, terakhir kalian harus menjumlahkan laba rugi yang operasional dengan laba rugi yang di luar usaha, maka nanti didapatlah total laba ruginya. Contohnya seperti ini masih sama dengan contoh yang tadi yang single step ya. Nah, hanya di sini Ibu pisahkan yang termasuk pendapatan usaha tadi hanya pendapatan dagang saja 750. Beban usaha hanya beban gaji saja 300. Kemudian di sini kalian kurangi 750 dikurangi 300 yaitu 450.000. Kemudian yang di luar usaha juga sama, didapat 400.000 labanya. Maka total laba terakhir 450 ditambah 400, 850.000 rupiah. Hasilnya sama, baik single step maupun multi step.
Nah, kita lihat di sini. Ini yang tadi ya. Ini yang single step yang semua pendapatan baik usaha ataupun di luar usaha digabungkan. Demikian juga dengan bebannya ya. Dapat labanya 850. Kalau kalian mau buat yang multi step, hasil akhirnya harus sama kalau soalnya sama. Nah, ini Ibu kelompokkan. Yang dikelompokkan di sini pendapatan usaha, di sini ada pendapatan di luar usaha, dibedakan begitu ya. Nanti laba perusahaan yang operasional dengan laba perusahaan yang di luar usaha kalian jumlahkan. 450 ditambah 400 sama dengan 850. Nah, jadi sama ya, baik single step maupun multi step. Nah, anak-anak, yang multi step ini hanya sekedar pengetahuan saja. Nah, di kelas 7 ini yang akan kita pelajari hanya single step saja, lebih mudah ya, hanya tinggal menjumlah dan mengurangi saja. Nah, demikian anak-anak pembahasan materi laporan laba rugi hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu jelaskan hari ini dapat kalian mengerti lebih baik lagi. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa lain waktu.